Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, business.id. Selamat hari Rabu, teman-teman Business Planners semuanya. Kembali lagi kita di Business Q&A di tanggal 8 Maret 2023 yang tentunya Business Q&A di hari Rabu ini kita akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Bagaimana nih kabar teman-teman hari ini dan bagaimana aktivitas di hari Rabu ini? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya juga bisnisnya ya teman-teman. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih terputus-putus ini teman-teman? Boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Bagi teman-teman business planners yang sudah bergabung juga boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita sambil nunggu Pak Budi untuk bergabung. Kita akan absen juga nih teman-teman yang hadir malam hari ini dari mana aja gitu. Ya teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke, business planners. Sebelum kita mulai ke sesi business Q&A dan sharing topik terkait malam hari ini, mungkin di sini ada beberapa business planners ya yang baru follow business.id nih dan belum kenal sama business.id dan seperti apa aja sih program-program yang disiapin sama business.id. Oke, Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store ya secara gratis. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis dari business.id. Kita sediakan business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk business Q&A kita adakan seminggu 2 kali atau 2 kali dalam seminggu di hari Senin dan di hari Rabu. Di hari Senin kita bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Atau teman-teman yang mau belajar lebih detail dengan mengikuti forum, nah business.id juga sediakan nih, yaitu business forum. Nah business forum sendiri itu diisi oleh expert-expertnya business.id. Kita juga sering mengundang business expert dari tim-tim yang lain. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih expert, lebih ke forum, lebih detail lagi, bisa ikut di kegiatan business forum business.id yang kita adakan di setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 pagi. Untuk biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftarkan diri dengan klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar business forum. Untuk business forum kembali lagi teman-teman gratis. Jadi teman-teman cuma mencantumkan nama dan email supaya kita bisa kirimkan nih email berisi invitation berupa link Zoom dan kelengkapan lainnya teman-teman. Dan gak ketinggalan pastinya bagi business planners yang ingin belajar lebih detail untuk menjadi seorang CEO nih, mempelajari skills yang harus dimiliki seorang CEO, membuat perubahan untuk bisnisnya agar lebih sustain, lebih growth, lebih profit juga. Atau teman-teman yang sudah menjadi CEO punya masalah terbesar seorang CEO seperti mencari kandidat yang tepat, lalu membangun lingkungan kerja yang baik, bahkan membuat rencana yang valid nih teman-teman bisa mempelajari detail-detail tadi di kegiatan atau program dari business.id, yaitu CEO Development Program. Program tersebut akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2023 atau tepatnya di hari Senin minggu depan. Nah, untuk slot pesertanya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, terutama nih bagi teman-teman yang sudah merasa membutuhkan sekali pembelajaran untuk meningkatkan skill sebagai CEO, bisa langsung ikut ya di program kita, yaitu CEO Development Program. Untuk pendaftarannya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu CEO Development Program atau menghubungi Mbak @Amelia Jiliansyah via DM Instagram ya teman-teman. Oke, sepertinya Pak Budi sudah bergabung. Boleh dikirimkan nih Pak invite untuk join bersama di kegiatan business Q&A kita malam hari ini. Sambil kita menunggu Pak Budi bergabung, kita absen dulu ya teman-teman hari ini nih, dari mana aja sudah bergabung nih. Ada Kak Rahman Hamdani komen, harusnya tim bagus ya, banding lurus sama sikapnya, betul. Ada Kak Mariam Aprilia dari Surabaya, dari Gula_Aren Asli dari Makassar. Oke, teman-teman yang lainnya. Ada Kak Nita dari Lombok, Kak Dendi dari Bandung. Oke, Kak Febri 22 nih nanya ya, untuk ikut bisnis.id
Iya, kita simpel banget teman-teman, bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id. Mohon maaf Pak Budi, agak backbeat suaranya Pak. Pak Budi belum ada suaranya. Belum. Sudah dengar nggak suara saya? Sudah Pak. Tadi belum terdengar. Oke. Saya bantu jawab dulu ya Pak, terlebih dahulu nih dari Kak Febri untuk ikut kelas dari bisnis.id. Kak Febri bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id. Kita ada pilihan kelas-kelas SB, value creation ataupun lainnya. Kak Febri bisa langsung cek nih ya di link bio Instagramnya bisnis.id dan kita akan membantu nih menjelaskan lebih detail kelasnya seperti apa dan materi yang dijelaskan seperti apa dalam e-course-nya. Oke, selamat malam Pak Budi, sudah bergabung ya di kegiatan bisnis Q&A malam hari ini. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Apa kabar, Raisa? Alhamdulillah sehat. Ya, diantaranya juga nih Pak dari Kak Gita. Udah 2 kali nggak ikut Q&A. Bagaimana kabar Pak Budi juga saya nih. Dari Kak Gita sehat Iya. nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang gabung malam ini karena topiknya juga menarik ya. Banyak sekali Betul. pertanyaan seputar topik Iya. kita malam ini yang belum bisa saya jawab. Mungkin malam ini kita bisa diskusi, bisa juga tanya jawab, tapi tentunya di luar dari topik ini pun ya teman-teman yang mau bertanya ya silakan boleh gitu ya. Betul. Oke, mungkin kita sambil menunggu business planners lainnya untuk bergabung juga ya Pak di Business Q&A malam hari ini. Kita buka singkat dulu nih sambil dengar topik pembuka malam hari ini. Oke, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Malam hari ini kita Business Q&A bersama Pak Budi Isman tentunya. Dan malam hari ini kita akan membahas topik menarik, yaitu punya tim yang bagus tapi sikapnya jelek. Apa yang harus dilakukan nih untuk CEO kita? Jadi kita kupas malam hari ini di Business Q&A. Business Planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka malam hari ini. Atau teman-teman yang sudah punya pertanyaan sebelumnya sudah cek-cek postingan Pak Budi dan sudah punya pertanyaan, boleh banget langsung di-drop di box Q&A ataupun di kolom komentar malam hari ini. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Budi akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam Business Planners di seluruh Indonesia, teman-teman yang sudah hadir malam ini. Acara rutin kita di bisnis.id ya, bisnis Q&A hari Rabu ini dengan saya ya, hari Senin biasanya dengan Pak Baskoro Hadi ya. Nah mudah-mudahan teman-teman yang masih pengen juga belajar terus-menerus, biasanya hari Sabtu pun kita ada ya, yang namanya Business Forum ya. Jadi silakan nanti cek ya di bisnis.id apa saja program yang ada. Dan ini semuanya juga free ya, yang Business Forum dan segala macamnya itu. Nah, topik malam ini saya ambil dari repostingan saya ya, yang pagi tadi mengenai banyak kejadian sebetulnya, dan ini paling sering juga seperti yang saya sering sampaikan ya, mungkin Raisa, sejak saya pensiun dulunya 12 tahun yang lalu gitu ya, itu saya membantu teman-teman UMKM, entrepreneurs ya, di seluruh Indonesia. Dan salah satu yang paling sering tentunya topik yang ditanyakan pada saat kita diskusi, atau mungkin saat mentoring, atau mungkin saat ikut workshop saya ya, atau mungkin di dalam forum-forum bisnisnya bisnis.id pun itu adalah mengenai tim ya, mengenai tim dan juga tentunya mengenai bagaimana caranya kita membangun tim. Sayangnya itu kadang-kadang teman-teman yang baru membangun bisnis ini mungkin tidak merasakan di awal-awal keperluan yang yang mendesak untuk membangun tim dan mencari tim yang tepat gitu ya untuk bisnisnya. Karena mungkin di awal-awal bisnis itu kita masih sibuk jualan ya, sibuk mencari ya tadi ya, mungkin nafas kita pendek sehingga kita
lebih fokus bagaimana jualan. Nah, jualan itu bisa sendirian, mungkin bisa berdua, mungkin di awal-awalnya. Namun di dalam perjalanan waktu ya, pasti ya teman-teman ini kalau mau besar, suka atau tidak suka, akan ada orang dan tim yang harus ditambah. Itu sudah sudah pasti itu. Ya, rasanya kan sulit sekali ya, kecuali kalau semua pekerjaan ini bisa dilakukan oleh robot misalnya ya, dan kita nggak perlu manusia lagi ya mungkin ya. Tapi sepengetahuan saya dan juga rasanya kok jauh sekali ya, itu akan terjadi. Maka kalau mimpinya teman-teman itu pengen membangun bisnis yang besar, berarti konsekuensinya adalah organisasi dan timnya akan lama-lama akan bertambah besar. Seberapa cepat itu saya tentunya tergantung bisnisnya dan tergantung seberapa cepat tentunya. Nah, persoalannya yang sering terjadi itu adalah kemampuan teman-teman dalam pertama mungkin merekrut tim yang baik ya, yang cocok. Mungkin nggak punya pengalaman ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang punya pengalaman pernah bekerja mungkin di tempat lain, pernah melakukan rekrutmen mungkinnya ya, dan segala macamnya ya. Jadi saya rasa awal-awalnya itu tentunya pengetahuan dan pemahaman kita untuk mencari tim itu sangat penting ya. Jadi itu salah satu banyak kekurangannya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mungkin tim yang kita ambil, yang kita pilih, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Baik jangka pendek maupun mungkin jangka panjang. Ya. Lalu yang kedua, biasanya pengalaman teman-teman ini tidak cukup banyak mungkin dalam mengelola orang, yang timnya. Karena mungkin teman-teman yang baru menjadi entrepreneur, mungkin baru membangun bisnis, belum pernah punya bisnis dulunya, atau mungkin juga nggak pernah kerja dulunya mungkin ya. Sehingga pada saat bisnisnya mulai berkembang, dia harus menambah tim. Nah, cara mengelola tim dengan baik ya, sehingga mereka bisa termotivasi, bisa bertahan, bisa perform sesuai dengan harapan kita, itu juga tidak mudah. Nah, makanya sering sekali jadi akhirnya ketemulah yang saya bilang itu. Sering kita ketemu dua kemungkinan nih. Ya, tiga lah mungkin ya, bukan dua mungkin. Jadi mungkin yang pertama misalnya kita dapat nih orang yang misalnya biasa-biasa saja gitu ya. Sikapnya bagus, karakternya juga bagus, tapi performanya ya biasa-biasa saja ya. Kemudian ada juga mungkin kebalikannya gitu ya. Ada tim yang pintar, bagus ya, performanya luar biasa, cuman karakternya ya, sikapnya, attitude-nya mungkin nggak pas gitu ya. Mungkin nggak pas dengan kita, bisa juga tidak pas dengan mungkin lingkungan kerjanya kita misalnya ya. Jadi oleh karena itu kita harus mencari nih pola yang mana gitu ya, yang mungkin kita bisa pelajari gitu ya, untuk satu merekrut orang yang tepat, yang kedua kalau sudah ada orang di dalamnya tentunya kita perbaiki, kita kembangkan ya, dan kemudian yang ketiga mereka yang sudah ada di dalamnya yang sudah berkembang, kita motivasi mereka supaya mereka bisa bertahan mungkin selama mungkin ya dengan kita, sehingga memberikan kontribusi yang banyak dan mungkin yang terbaik untuk bisnis kita. itu mungkin ya. Nah, jadi cuman banyak sekali itu yang saya temui teman-teman itu yang kita mungkin coba mentor mungkin ya, atau mungkin diskusi itu, banyak mereka punya tim ya, mungkin di antara misalnya katakanlah ada 50 itu ada Pak yang bagus nih Pak, tapi gimana ya sikapnya itu ya, ada sikap yang egonya tinggi ya, yang nggak mau mendengarkan orang lain gitu ya, ada juga yang mungkin ya, nah ini juga salah satu bukan kelemahan ya, tapi mungkin ya karena tadi itu misalnya kita membangun bisnis misalnya, kita belum punya pengalaman nih.
Nah, kebetulan kita sebagai entrepreneur ya mampu menciptakan bisnis yang mungkin di awal-awalnya bagus sehingga bisa berkembang. Kemudian kita mencari orang gitu ya. Nah, orang ini kebetulan mungkin lebih berpengalaman dari kita. Mungkin dia sudah punya pengalaman, punya skills mungkin yang lebih baik dari kita. Cuman dia nggak punya bisnisnya. Mungkin dia bekerja dengan kita. Nah, bisa saja orang ini juga merasa bahwa, loh kan saya lebih pintar dari yang pemiliknya, kan gitu ya. Nah, sehingga dia mempunyai sikap, ya misalnya tadi itu, sombong, sikap ego, sikap dia merasa lebih tahu, gitu ya. Nah, sehingga sering ini jadi persoalan nantinya tuh dengan pemilik bisnis, ya, para owner dan entrepreneur, untuk mengelola orang-orang yang lebih senior, yang mungkin lebih pintar, mungkin lebih berpengalaman gitu ya. Nah, jadi itu juga jadi persoalan juga gitu ya. Nah, mungkin yang ingin kita coba apa pelajari ya atau mungkin sharing malam ini, katakanlah tadi kita punya orang yang bagus skillsnya, punya kompetensi yang bagus misalnya ya. Nah, contohnya aja ya sering sekali kita ketemu misalnya ada orang sales ya kita dia bagus sekali, dia jualannya bagus segala macam, tapi kelakuannya nyengak gitu ya, egonya tinggi ya, sok tahu misalnya ya, kemudian dia merasa dia yang paling pintar, banyak ya mungkin yang seperti itu juga gitu ya. Nah itu akan bisa merusak malahan tim kita yang lain gitu ya, karena tim yang lain mungkin merasa tidak nyaman dengan itu. Nah akibatnya ya mungkin kita punya tim yang lain, tapi akibat dari satu orang ini bisa jangan-jangan nanti ini yang malah merusak nantinya lingkungan kerja yang kita coba bangun dengan mungkin budaya, dengan nilai-nilai yang kita ingin terapkan. Nah, dia ini bisa jadi menjadi perusaknya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, nah biasanya kan seperti yang saya sampaikan, uh, sering sekali saya sarankan ke teman-teman itu ya orang-orang seperti ini diajak nih bicara secara jujur ya secara transparan karena ujung-ujungnya kalau Anda yang punya bisnisnya ya Anda tetap bosnya ya. Jadi mau sepintar apapun orang itu lebih pintar dari Anda pun lebih berpengalaman dari Anda tapi kalau dia bekerja dengan Anda tetap bosnya. Nah, cuman walaupun kita bosnya gitu ya, kita pemimpinnya, tapi tetap saja caranya tentunya supaya hasilnya maksimal. Tentunya ada tata caranya supaya kedua belah pihak itu bisa belajar dari situ dan mendapatkan manfaatnya. Jadi pertama ya tentunya seperti yang saya sampaikan, biasanya kalau saya sih saya akan panggil dia, saya tanyakan dia. Dan saya akan keluarkan unek-unek saya misalnya ya. Saya akan keluarkan tapi dengan cara yang tentunya sopan ya. Bukannya kita juga marah-marah gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi bisa saja kita mengatakan Raisa ya. Saya lihat jadi biasanya kalau saya sih ya step pertama tuh kita harus transparan dan jujur ya mengatakan apa ketidaksenangan kita ya dengan dia gitu ya. Tapi dalam kita berbicara dengan orang, ya, biasanya supaya mereka ini tidak tersinggung, gitu ya. Biasanya orang-orang ini kan punya ego yang tinggi nih, orang-orang pintar kan biasanya gitu ya. Lalu kita akan menegur dia ya. Jadi jangan-jangan nanti balik malah bumerang untuk kita gitu. Nah, jadi caranya biasanya yang saya sarankan selalu adalah selalu cari yang positifnya dulu. Jadi walaupun kita mau bicara soal negatifnya dia nih, kan gitu ya. Tapi kita harus bicara yang positifnya pada saat kita memanggil dia misalnya. Jadi katakanlah Raisa ini orang yang pintar tapi sengak misalnya ya. Kemudian mungkin ya tadi itu ya sikapnya, karakternya itu kok nggak tepat ya. Jadi bisa saja saya panggil Raisa. Raisa bisa nggak kita bicara sebentar dari hati ke hati nih gitu ya. Nah, saya punya concern nih ya dengan Raisa ya. Namun sebelum saya bicara ya mengenai concern saya mengapresiasi Raisa selama ini bekerja bagus sekali ya, pintar gitu ya, hasilnya sesuai dengan kita harapkan gitu ya, salesnya tercapai targetnya.
Cuman, nah kan itu ada tentunya ya. Cuman tentunya saya ingin memberikan juga masukan nih ke Raisa ya. Jadi dari sisi positifnya saya sampaikan dulu ya. Kemudian yang kedua saya akan sampaikan dari sisi apa yang menurut saya Raisa harus perbaiki kan gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan mengatakan Raisa itu jangan jangan sombong dong, jangan egonya, jangan sok tahu selalu, jangan merendahkan orang misalnya kan gitu ya. Saya tidak akan mungkin mengatakan seperti itu, tapi saya akan mengatakan yang positifnya dulu, yang apa Raisa punya tadi itu ya. Raisa pintar, Raisa mungkin mencapai targetnya ya. Apa skillsnya Raisa itu bagus gitu ya. Jadi itu, nah itu membuat orang itu kan nyaman ya. Kalau kita bicara yang positifnya dulu gitu. Nah, kemudian baru setelah itu, nah ini kebetulan sekarang saya ingin bicara dengan Raisa soal concern-nya saya nih, gitu ya. Nah, ada yang concern yang menurut saya, ya, kalau Raisa bisa perbaiki ini akan jauh lebih bagus lagi Raisa, gitu ya. Nah, jadi itu ya, itu caranya ya. Nah, tentunya kita akan sampaikan ya. Jadi kalau saat kita bicara dengan orang yang seperti ini gitu ya, ya cukup ya roti sisir ya, silakan ya. Kalau mau tanya tadi itu silakan. Nah, jadi pada saat kita bicara itu kita juga harus mempersiapkan diri nih. Jangan asal bicara aja. Kadang-kadang kita lupa nanti mau bicarakan, nanti repot sendiri kita ya. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang ego yang tinggi ya, mungkin lebih pintar dari kita. Jadi kita catat nih, apa saja yang menurut kita yang perlu dia perbaiki sikapnya. Jadi misalnya sikap egoistiknya satu misalnya. Kemudian suka merendahkan orang lain misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya sikap yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain misalnya. Misalnya tiga itulah misalnya ya. Jadi kita catat nih. Nah, jadi setelah kita bicara tadi itu kita panggil ya misalnya ya. Nah kemudian kita mengatakan dulu yang positif mereka itu apa. Kemudian ini loh yang saya pengen kamu perbaiki supaya Raisa jauh lebih bagus lagi. Sekarang kan udah bagus nih, kan gitu ya. Nah, apa aja tuh, kan gitu ya. Nah, pertama soal, ya kita ini kan punya tim gitu ya. Kalau dalam tim itu kita harus ada rasa-rasanya ya, sehingga egonya kita itu kalau bisa, misalnya kita turunkan ya, di dalam kita bergaul, di dalam kita bekerja. Lalu yang kedua, misalnya, katakanlah misalnya tadi itu jangan suka merendahkan orang lain karena mungkin saja orang tuh pengen belajar, orang tuh mungkin belum bisa ya. Lalu yang ketiga mungkin Raisa harus mau misalnya juga mendengarkan pendapat orang lain walaupun kita mungkin benar, tetapi mungkin pendapat orang lain itu kalau kita dengar mungkin itu menjadi sesuatu yang baik juga. Jadi misalnya katakanlah itu yang kita bicarakan. Jadi itu step pertama ya, biasanya itu yang sering saya sarankan untuk teman-teman gitu ya. Nah jadi karena yang paling sering saya temui itu teman-teman tuh nggak berani bicara seperti itu. Pertama mungkin nggak bisa, yang kedua mungkin nggak tahu caranya, lalu yang ketiga tadi itu mungkin belum pernah punya pengalaman dalam hal seperti ini. Nah inilah yang mungkin teman-teman harus praktekkan gitu ya untuk bisa bicara dengan orang-orang yang tadi itu ya, orangnya pintar, bagus ya, tapi punya sikap yang mungkin kira kurang cocok dengan kita. Lalu kita apa namanya ya, kita bicara dengan orang yang seperti ini ya, biasanya itu kita selalu harus melihat dari sisi dianya gitu ya. Kalau saya misalnya tadi contohnya Raisa misalnya ya, Raisa adalah orang yang tadi itu yang sengak ya, tapi pintar misalnya ya, yang tapi attitude-nya ya. Saya ujung-ujungnya kita ini sebagai pimpinan atau ya pemilik bisnis ya atau CEO tadinya sebetulnya prinsipnya kita ini sebetulnya seperti orang salesman ya. Seperti orang marketing, orang sales gitu ya. Jadi sebetulnya karena kita ingin menjual ide kita kan. Jadi saya ingin menjual ide saya supaya Raisa mau memperbaiki dirinya. Kan itu sebetulnya. Nah, jadi oleh karena itu teknik-teknik sales ya
teknik-teknik penjualan itu bisa kita pakai sebetulnya. Ya. Jadi contohnya apa misalnya ya? Kalau kita mau menjual sebuah produk atau jasa, ya, maka jangan dari sisi kita yang kita lihat, tetapi harus dari sisi konsumennya. Nah, dalam hal ini, ya tadi itu ya, kita ingin menjual ide kita, ya, saya misalnya contohnya tadi, ingin menjual idenya ke Raisa, ya, supaya Raisa mau memperbaiki diri, sehingga bisa memperbaiki sikap dan karakternya itu yang tidak baik itu. Tapi waktu saya menjual ide itu, saya harus melihatnya dari sisi Raisanya, bukan sayanya, bukan untuk kepentingan saya gitu. Ya. Kalau saya bilang bahwa Raisa, ya, saya perlu sekali nih Raisa itu memperbaiki diri, ya, karena menurut saya ya kalau Raisa tidak memperbaiki diri maka saya akan kesulitan, saya akan begini, saya akan. Jadi dari sisi saya kan gitu ya. Nah kalau itu yang saya sampaikan ke Raisa, mungkin ya Raisa tidak akan terlalu ya menarik gitu ya. Ya itu kan dari pandangannya Pak Budi kan gitu ya. Tapi kalau cara saya misalnya menjual ya, ke Raisa itu adalah misalnya Raisa ya, menurut saya nih ya apa yang saya sampaikan tadi itu misalnya itu kalau Raisa bisa saja ya melakukan itu, bayangkan keuntungannya untuk Raisa. Ada itu ya. Lalu mungkin saya akan tanya nih ke Raisa misalnya ya, Raisa kira-kira ke depannya maunya bagaimana sih kan itu ya? Mau sukses atau tidak nih? Misalnya kan ya. Nah jarang kan orang yang nggak mau sukses toh. Kalau saya tanya begitu kan. Nah pasti saya tahu kalau Raisa bilang oh iya iya, saya mungkin mau sukses sih. Nah saya tangkap nih. Nah kalau Raisa mau sukses, nah salah satu menurut saya gitu ya, cara Raisa bisa lebih sukses lagi dari sekarang ini adalah dengan memperbaiki 3 sikap tadi itu. Sikap egonya dikurangi. Sikap tidak mau mendengarkan itu diperbaiki. Sikap merendahkan orang lain itu kita hilangkan. Nah, bayangkan itu, ya keuntungannya kalau 3 itu hilang tuh Raisa itu orang akan lebih menyukai Raisa. Dengan orang timnya menyukai Raisa, Raisa akan dibantu lebih banyak lagi, misalnya kekurangan-kekurangannya. Keperluan Raisa akan banyak sekali timnya yang akan membantu. Ya. Orang lain di lingkungan itu akan sangat mengapresiasi karena lingkungan kerjanya menjadi kondusif misalnya ya. Jadi saya cerita soal keuntungannya buat Raisa gitu. Bukan keuntungan untuk saya gitu. Ya. Nah, kalau itu sudah kita bicarakan, ya, tentunya kita berharap bahwa akan ada action-nya nih. Ya. Bukan hanya sekedar dibicarakan, kalau dibicarakan kemudian tidak ada tindakannya, ya nggak bagus juga kan. Nah, jadi pada saat kita memonitor, mengevaluasi, ya, apakah dia sudah mau nggak melakukan perubahan itu, maka disitulah peran kita sebagai pemimpin, sebagai CEO, sebagai manajer, sebagai owner, atau sebagai founder misalnya ya, itu mementor dan men-coach mereka. Gitu ya. Jadi lucu kadang-kadang banyak orang bilang, wah saya nggak bisa jadi coach atau mentor Pak Budi ya. Pemimpin yang bagus, coach, CEO yang bagus, manajer yang bagus, itu harus punya kemampuan untuk mementor dan men-coach timnya. Kan itu. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada yang saya lihat yang pemimpin atau manajer yang bagus ya. Itu nggak bisa mementor, men-coach orang. Jadi mentoring coach itu bukan harus, wah, coach ini, coach itu, bukan itu. Coach itu semua orang sebagai pemimpin itu harus bisa menjadi coach, ya, bisa menjadi mentor gitu ya untuk timnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah bicara tadi itu dengan tim kita yang tadi itu punya masalah tadi, lalu kita monitor dia, kita mentor dia, kita arahkan dia gitu ya. Nah, harapan kita tentunya ya, kita akan bicara misalnya sekali sebulan, kita berikan feedback misalnya ya. Kita kasih tahu mereka, oh ternyata ada loh perkembangan positifnya misalnya. Nah, kalau dia ada perkembangan positifnya, ya kita berikan dia reward misalnya. Ya, reward itu kan bukan harus duit, bukan harus barang. Ya, cukup dengan misalnya terima kasih ya. Jadi misalnya Raisa, saya lihat bulan
sebulan ini ya sejak kita bicara terakhir itu ternyata banyak sekali loh improvement dari Raisa ya, teman-teman pun mengapresiasi, saya dengar langsung dari mereka gitu ya. Nah, dengan cara kita memberikan feedback itu mudah-mudahan dia menjadi lebih termotivasi lagi toh untuk mau melakukan perubahan gitu ya. Nah, jadi jadi kita mentor, kita kalau dia bagus, kalau dia misalnya tidak sesuai dengan harapan kita, kita kasih tahu juga. Loh, sudah berapa kali nih kita bicara kok belum ada nih improvementnya Raisa gitu ya. Nah, let's say mungkin sudah 3 bulan ini ya, masih belum juga ada perbaikannya, mungkin ya tergantung seberapa lama nih kita bisa tahan kan gitu ya. Biasanya saya maksimum 6 bulan sih, ya, 3 bulan itu biasanya sudah tahu saya orang ini bisa berubah atau tidak gitu ya. Nah kalau udah 3 bulan masih belum ada perubahan, nah kita yang tentunya harus memutuskan ya kita mau apakan ini ya, orang ini gitu ya. Jadi ada orang yang tidak berani kadang-kadang mengambil keputusan gitu ya untuk orang seperti ini karena ini orangnya bagus sebetulnya secara teknis gitu ya. Tapi dia lupa bahwa kalau kita bermain dengan tim, misalnya kita ada punya misalnya 100 orang, jangan sampai yang 99 itu rusak gara-gara satu orang ini misalnya. Ya. Nah, saya masih lebih suka mengorbankan yang satu, walaupun mungkin pahit untuk saya, mungkin ada kerugian untuk saya misalnya, tetapi asal tadi itu, misalnya dari 100 orang itu saya mengorbankan satu, tapi 99 ini bisa bekerja dengan baik, bisa termotivasi, punya value, punya attitude dan sikap yang baik, sehingga mudah-mudahan mereka-mereka ini pun juga melihat bahwa secara positif ya mereka ini bisa berkembang dan memberikan kontribusi ya kepada timnya gitu ya. Jadi itu sih yang menurut saya yang mungkin apa namanya ya yang stepnya lah ya, mungkin step simpelnya ya kalau ada persoalannya. Jadi intinya apa sih misalnya ya yang kita bicarakan malam ini sebelum kita tanya jawab ya. Jadi intinya satu ya, semua entrepreneur ya, baik levelnya UMKM kayak yang sudah mulai berkembang kayak mau besar gitu ya, jangan abaikan kemampuan teman-teman ya dan belajar dalam membangun kepemimpinan kita, leadership kita. Jangan abaikan gitu ya kemampuan kita untuk belajar untuk membangun tim yang baik gitu ya. Jadi mungkin di awal-awal mungkin karena tim kita masih kecil, kita merasa tidak terlalu penting ya. Tapi nanti lama-lama begitu bisnis kita udah scale up, apalagi cepat sekali ya. Saya ada beberapa yang kita sedang mentor ya, sedang bantu sekarang ini misalnya ya. Itu cepat sekali gitu ya. Berkembangnya. Ya, dia buka cabang bisa sampai 100 dalam 1 tahun gitu ya. Nah, dari cuma berapa orang gitu ya, tiba-tiba menjadi 2.000 orang gitu ya. Karyawannya gitu. Itu nggak gampang gitu ya. Nggak gampang untuk mengelola orang yang seperti ini. Dan kalau kita tidak mengembangkan diri gitu ya, dan untuk membangun tim itu, wah justru bisnis yang tadinya sudah maju itu biasanya akan mundur kembali. Karena kebanyakan ya, pengalaman saya 30 tahun loh, saya menjalankan bisnis, mengelola bisnis ya baik yang kecil maupun sampai yang ratusan triliun gitu ya, yang bisnis-bisnis besar saya sebagai CEO itu. Yang menghambat itu ya, yang paling banyak menghambat perkembangan sebuah bisnis mau kecil kayak mau besar, bukan uang, bukan teknologi, bukan mesin, tetapi adalah orangnya ya. Jadi kalau teman-teman ya tidak mulai juga ya, oh saya CEO nih, CEO. Oke, Chief Everything Officer. Ya, oke ya. Ya, tapi belajar gitu ya. Belajar menjadi seorang leader ya, walaupun kita mulai dari kecil gitu. Nah, apalagi kalau kita timnya sudah besar. Justru seperti yang saya sering sampaikan ya.
Waktu saya misalnya di Coca-Cola dulunya ya, di Danone, di SGM ya, jadi CEO-nya gitu ya. Um, itu apa namanya ya? Uh, itu kan ribuan ya, karyawan saya itu ribuan. Nah, pekerjaan yang paling banyak ya waktu saya habis ya dari 100% misalnya waktu saya, mungkin hampir 70%-nya itu adalah mengenai yang tadi itu, yang non teknisnya, mengenai orangnya, mengenai organisasinya, mengenai budayanya, mengenai nilainya, mengenai konflik dari tim ya, memimpin tim, mencari tim yang tepat, ya mengeluarkan tim yang bermasalah, apa segala macam. Itu paling termasuk yang paling banyak sebetulnya waktu saya habis gitu ya. Nah, karena semakin tinggi posisi kita di sebuah organisasi, ya CEO itu kan paling tinggi itu ya. Kalau bisnis kita sudah besar, maka kompetensi atau skills yang non teknis itu yang akan lebih banyak dipakai, bukan yang teknis lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya jadi CEO misalnya sebuah perusahaan yang besar, misalnya ya, misalnya saya di Danone dulunya, misalnya itu di SGM atau di Coca-Cola, saya nggak membuat FB ads gitu ya, saya nggak lakukan penjualan lagi kan gitu ya, tidak ada lagi itu yang soal itu, saya tidak melakukan produksi di rumah, buka, tidak ada itu, teknisnya tidak ada lagi, itu sudah semuanya orang lain gitu ya. Jadi kemampuan kita ya dalam people management, organization management ya, ya apalagi namanya ya, misalnya people skillsnya kita ya, leadership. Nah, ini dibutuhkan. Nah, apalagi kalau Anda ketemu nih orang-orang yang seperti ya tadi yang kita cerita ya. Yang orangnya pintar, dapat, dan itu sering gitu. Tapi kelakuannya nggak beres gitu. Nah, gimana cara menghadapi? Nah, itu membutuhkan pengalaman, tapi juga butuh pengetahuan dan skills. Tapi tetap bisa kita pelajari. Nah, itu yang lebih penting gitu ya. Nah, itulah makanya saya juga selalu bilang ya, banyak orang yang, Pak Budi, kalau mau belajar jadi CEO itu, apa sih yang harus dipelajari gitu ya. Oh, kita gimana sih Pak, harus kita bagaimana teknik menjual, teknik meningkatkan sales ya. Itu kan teknis ya. Ya, itu belajarnya bukan bukan lagi waktu Anda jadi CEO harusnya. Itu sebelumnya mungkin harus belajarnya. Jadi kalau mau jadi CEO itu kalau misalnya kita sudah besar gitu ya, memang lebih banyak ke leadership, managerial, business skills, karakter yang tepat ya. Nah, itulah yang biasanya kita sharing, kita pelajari ya pada saat apa namanya ya, kita di CEO program kita ya, CEO Development Program Business.id ya, yang kebetulan minggu depan ya tanggal 13-14 ya, limited tentunya, tidak banyak orang yang bisa ikut gitu ya. Kita akan lakukan ya yang pertama kalinya tahun ini ya, batch saya nggak ingat batch keberapa gitu ya. Tetapi ya sudah banyak sekali teman-teman yang saya lihat mendaftar ya, yang diundang gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan saya hari Senin nanti. Oke, itu mungkin dulu ya Raisa. Mungkin bisa kita ambil dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas insight-nya nih. Oke, business planners yang mungkin sudah memiliki pertanyaan atau sudah membuat pertanyaan nih tadi sambil dengar sharing topik pembuka dari Pak Budi, boleh langsung ya di drop pertanyaannya di kolom komentar ataupun di kolom box Q&A kita. Mungkin sebelum ke business planners, nih Pak, saya juga mau tanya ya, berarti sebenarnya menjadi CEO ini bisa mendampakkan ya Pak, berarti mempunyai pengaruh terhadap lingkungan kerja ya Pak, berarti? Ya sudah pasti ya. Artinya CEO itu yang paling berpengaruh gitu ya. Jadi sikap kita sebagai seorang CEO, sebagai pemimpin ya, atau sebagai pemilik bisnis gitu ya, itu yang akan mempengaruhi cara kita bekerja, timnya bekerja gitu ya. Karena budaya dari sebuah tim ya, itu biasanya datangnya dari pemimpinnya gitu ya. Jadi walaupun kita bisa mencoba membangun budaya yang apa, kita buat budaya yang baru, tapi pengaruh dari budaya, sikap, karakter dari seorang pemimpin, seorang founder, seorang pemilik bisnis itu sangat-sangat mempengaruhi timnya gitu. Oke,
Oke, baik Pak. Kita next ke dari pertanyaan dari Bang Ucup underscore roti sisir. Kalau usaha rugi karena karyawan di Pak saat mengeluarkan itu bayar gaji mereka nggak Pak? Ya, jadi saya tahu nih Bang Ucup pertanyaannya dari sore tadi itu soalnya. Jadi saya coba bahas dulu ya, mungkin ya. Jadi kondisinya kan gini, misalnya katakanlah ada tim kita yang bermasalah gitu ya. Nah, gara-gara dia misalnya kita kehilangan konsumen kita ya. Mungkin karena dia memproduksi produk yang tidak sesuai ya dengan standar yang seharusnya dia buat. Kemudian akhirnya konsumen kecewa gitu ya. Dan kalau konsumen kecewa, akhirnya konsumennya tidak mau membeli lagi. Nah, ini orang ini bagaimana nih kan itu ya. Nah, kita bicara ada dua hal nih ya. Satu dari sisi hukumnya gitu ya. Satu lagi adalah dari sisi people management-nya ya, mengelola orangnya ya. Ya, jadi secara hukum ya tentunya ya ada ya tata cara ya kalau kita mau mengeluarkan orang misalnya ya. Jadi ada misalnya aturan-aturan secara hukum apa saja yang bisa kita misalnya kesalahan orang yang bisa kita sampai mengeluarkan misalnya ya silakan pelajari ya undang-undang tenaga kerja ya kalau sekarang ada undang-undang atau PP kalau nggak salah sekarang itu cipta kerja ya. Nah saya nggak hafal secara langsung tapi misalnya kalau ada orang karyawan kita mencuri ya korupsi misalnya ya kesalahan berat lah istilahnya ya. Nah biasanya itu bisa langsung di SP3 kan kemudian kalau memang dikeluarkan itu diperbolehkan biasanya ya. Tetapi ya kalau mereka ini melakukan kesalahan gitu ya yang memang fatal gitu ya mungkin ya tadi itu customer-nya tidak sefatal kalau misalnya dia mencuri ya misalnya atau dia korupsi misalnya atau dia sabotase kecuali kita mau bisa membuktikan misalnya dia itu mensabotase nih jadi sebetulnya dia sengaja nih membuat produknya tidak bagus misalnya sehingga merusak bisnis kita nah itu kalau bisa punya bukti ya itu bisa segera dipecat gitu ya dan kalau dipecat artinya secara hukum nah kembali kita secara hukum gitu ya tetap saja uh, gaji mereka yang dulu-dulu ya tetap harus dibayarkan, nggak bisa enggak. Nah, kecuali kalau Anda bisa negosiasi dengan mereka, misalnya mereka kita minta ganti rugi misalnya ya dengan mereka sehingga kita menahan gajinya mereka sebelum mereka mau mengganti rugi. Ya itu kan tergantung negosiasi kita. Jadi ada dua sisi nih yang saya bilang tadi. Satu dari sisi hukum, itu hukum itu kan nggak bisa dirubah ya kecuali kita yang merubah undang-undangnya atau aturannya ya. Tapi ada sisi dari sisi pengelolaan orangnya. Nah, jadi kalau bagi saya sih yang lebih penting nih orang ini sengaja atau tidak sih melakukannya. Kalau misalnya sengaja berarti itu kesalahan besar. Kalau dia tidak sengaja, apakah dia kompeten atau tidak melakukannya? Kan itu pertanyaannya. Kalau dia tidak kompeten, apakah bisa diperbaiki atau tidak? Kalau tidak bisa diperbaiki, ya tadi itu contohnya kita sudah coba segala macam, ya udah keluarkan aja karena dia tidak lagi memberikan kontribusi. Gitu Raisa. Oke, baik Pak Budi. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Bang Ucup underscore roti sisir. Mungkin sebelum ke Business Planners lagi Pak, saya mau tanya Pak. Kan tim yang salah satunya jelek ini ya Pak, yang punya sikap tidak baik atau jelek ini bisa mendampak ke tim yang lainnya ya Pak. Lalu bagaimana Pak kita sebagai CEO menghadapi atau mengatasi frustasi nih dari tim lainnya yang terdampak dari salah satu tim ini? Ya pertama tentunya orang yang mempunyai masalah ini yang harus kita hadapi dulu kan gitu ya. Karena dia yang menjadi pokok persoalannya gitu ya. Jadi oleh karena itu ya orang ini tentunya yang kita tadi itu prosesnya yang kita udah bicarakan dari tadi itu step pertama tentunya membicarakan dari hati ke hati ke mereka sampaikan secara transparan kelebihan mereka kekurangannya apa dan segala macam itu proses itu dilalui ya tapi sekaligus tentunya
kita bisa menyampaikan ke tim yang lain bahwa ya kita tidak bisa menerima mungkin sikap-sikap yang seperti ini, ya, sehingga tim yang lain pun juga tahu bahwa kalau mereka melakukan sesuatu yang seperti itu, maka mereka juga akan jadi punya masalah gitu. Nah, tapi sambil menunggu tentunya proses yang kita lakukan itu dia bisa berubah atau tidak. Justru bagi saya misalnya ya, kalau tadi kita sudah melakukan segala macam hal dan masih belum, ya kita harus mengeluarkan dia. Justru itu menjadi pesan yang jelas kepada tim yang lain, bahwa kalau Anda bersikap seperti itu dan tidak mau melakukan perubahan, maka Anda juga bisa dikeluarkan. Nah, jadi itu pesan yang bagus untuk tim yang lain gitu. Itu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi memang bisa didasarkan kalau misalnya kita melakukan hal yang sama, berarti kita juga bisa diperlakukan seperti itu ya Pak. Iya dong. Oke, baik. Nah, oke. Dari tadi dari Bang Ucup komen juga nih Pak, sudah SP 7 kali karyawan yang melakukan kerugian SP ke perusahaan nggak ada 7 tersebut. kali, YouTube ya. Itu nggak ada SP 3. Kalau udah 3 itu keluarin aja. Ngapain ditunggu-tunggu sih? Itu kan salah kita sendiri. Nah, ini kan pelajaran untuk kita gitu ya. Kita sendiri nggak ngerti secara hukum bagaimana mengelola tim. Kita nggak tahu caranya bagaimana. Sehingga SP 7 kali, nggak ada SP itu 7 kali gitu. Ya. SP itu cuma 3 kali. Itu udah maksimum menurut saya gitu. Ya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, mungkin sebelumnya nih Pak, dari tim ini dulunya punya perform yang baik juga, lalu sikapnya juga bagus, tapi sudah lama nih Pak stay di perusahaan kita. Lalu tetap performnya bagus, tetapi sikapnya yang berubah nih Pak, karena mungkin sudah merasa tingkat kesetiaannya sudah lama nih Pak. Bagaimana kita menghadapinya lalu Pak? Karena Sama. mungkin sudah kelamaan ya. Ya sama, ya cara kita menghadapi mereka sama seperti yang tadi yang saya sampaikan gitu ya, karena justru orang yang seperti ini gitu ya, karena dulunya bagus, sikapnya juga bagus, kok sekarang sikapnya sudah berubah, justru di situ kalau saya sih justru saya pengen menggali lebih dalam gitu, kenapa kok orang yang bagus dulu tuh sekarang tidak, apa yang menyebabkannya, saya pengen juga belajar kan gitu ya. Nah, sehingga disitulah mungkin kebutuhannya kita sebagai pemimpin gitu ya, atau CEO-nya, atau founder-nya, atau pemilik perusahaan untuk menggali itu dan kembali step yang tadi itu kita lakukan gitu ya. Supaya ya tadi itu, tapi kalau memang ujung-ujungnya tetap saja, saya nggak peduli orang tuh sudah loyal mau 30 tahun atau tidak. Kalau dia sudah tidak lagi berfungsi seperti yang kita harapkan, kontribusinya juga sudah tidak ada, sikapnya sudah jelek, nggak ada ampunnya kalau saya sih. Sama aja orang itu gitu. Oke, mungkin ini teman-teman yang masih punya pikiran ya Pak, timnya bagus, performnya bagus, tetapi sikapnya jelek, jadi masih dipertahankan, mungkin bisa dipertimbangkan kembali nih teman-teman, supaya masih dipikir-pikir lagi nih, apakah memang bisa berdampak ke tim yang lainnya, menjadikan tim yang lainnya juga jelek ya Pak, kalau begitu. Merasa kurang percaya diri ya Pak, betul. Oke. Next, kita ambil dari Kak Febri 22. Bagaimana nih Pak cara menghadapi karyawan toksik di dalam tim, yang dimana si karyawan tersebut suka menjadi provokator di dalam perusahaan? Ya sama sih sebetulnya, konsepnya sama. Jadi kalau kita tahu ada orang-orang yang toksik seperti itu, panggil dia gitu ya. Panggil dia, tapi panggilnya itu jangan di depan umum gitu ya. Panggil dia secara private gitu ya. Bicarakan dari hati ke hati. Ya, tapi caranya tadi itu, caranya pertama ya, undang dia secara private ya, bicarakan positifnya apa, tapi ada negatifnya dia yang kita minta dia perbaiki. Nah, kalau dia bersedia lalu kita monitor, kita mentor dia, kita coach. Kalau nggak berubah juga ya sudah. Kalau bagi saya itu gone itu. Oke, baik Pak. Ini dari Bang Ucup, komen lagi nih Pak. Kalau karyawan yang attitude-nya bagus, kinerja bagus, tapi minta naik gaji terlalu besar dan mengancam akan keluar. Kalau nggak mau dituruti, bagaimana Pak? Ya itu attitude-nya kan kurang bagus itu berarti. Betul, Ya. karena minta gaji ya Pak. Iya, Terlalu itu tinggi. kan nggak bagus. Nah, itulah yang saya bilang tadi itu gitu kan, gini ya.
kan banyak faktor yang lain yang harus kita pertimbangkan. Makanya teman-teman itu juga harus belajar bagaimana memotivasi tim ya, bagaimana membuat mereka betah bukan hanya soal uangnya saja. Karena saya yakin ya, tidak semua orang uang itu menjadi yang nomor satu gitu ya. Saya tahu ya, memang banyak orang punya alasan ya uang itu selalu menjadi nomor satu. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka dengan baik, ya kita pahami mereka ya. Justru kadang-kadang mereka senang dengan kita karena mungkin merasa kita diperlakukan dengan baik, mungkin lingkungan kerjanya positif, ya dan segala macamnya. Sehingga ada hal lain di luar uang itu yang membuat dia bisa bertahan. Nah, disinilah kemampuan teman-teman sebagai entrepreneur, sebagai CEO, sebagai founder, atau owner dari bisnisnya, itu dalam merekrut orang dan membangun tim, kita harus membangun bukan hanya soal kita memberikan gaji yang besar, tapi membangun faktor-faktor lainnya, ekosistemnya, supaya faktor uang itu tidak menjadi faktor yang utama lagi waktu mereka bergabung, gitu ya. Nah, itu yang harus dibangun bersamaan menurut saya gitu. Itu, Esa. Oke, baik. Ini semoga membantu jawaban dari Pak Budi Abang, ucapan roti sisir. Oke, Pak. Lalu misalkan, ini kan tadi kita membahas timnya, Pak. Kalau dibalik nih, Pak, CEO-nya yang ternyata punya perform bagus, tetapi attitude-nya nih, Pak, yang kurang baik. Bagaimana tuh, Pak? Kalau CEO-nya adalah pemiliknya, ya kan nggak bisa apa-apa kita. Betul. Nah, bagaimana tuh, Ya, Pak? Kan banyak ya, mungkin ya para tim-tim di sini yang merasa begitu nih. ya, kalau Anda adalah karyawan, ya tinggal Anda pilih Anda mau tetap di sana atau pindah. Itu aja sih. Jadi mungkin para tim-tim di sini yang masih sudah merasakan seperti itu ya, Pak, kita harus pertimbangkan kembali bagaimana ke depannya ya berarti. Oke. Oke, next kita ambil lagi dari Kak Febri 22 nih, Pak. Bagaimana Pak lalu menghadapi karyawan yang punya sikap tertutup dan tidak ada sikap keterbukaan di dalam tim nih? Nah, itu kembali saya katakan tadi itu, tentunya kita yang harus membangun ya lingkungan yang terbuka, gitu ya. Kita yang membangun budaya dan nilai-nilai perusahaan itu. Jadi misalnya itu sebuah nilai misalnya ya, nilai yang dimana di awal-awal misalnya orang masuk misalnya ya, kita bisa sampaikan ke mereka bahwa kalau Anda masuk perusahaan ini, kita akan menghargai keterbukaan, transparansi, kita menghargai integritas, kita menghargai itu adalah nilai-nilai yang kita junjung tinggi di perusahaan ini. Ini adalah budaya kerja. Jadi kita harus sampaikan dari awal gitu ya. Dan kita bangun ya dibangun sistemnya supaya bisnis kita ini memang mau terbuka ya. Kadang-kadang kita merasa kita bilang oh kita terbuka, tapi orang pengen bertanya aja Anda nggak mau jawab misalnya gitu ya. Anda tidak terbuka. Nah kalau begitu ya buat apa kan gitu ya? Untuk kita misalnya apa namanya ya mengatakan kita terbuka, kita sendiri tidak terbuka, tidak memberikan contoh ya. Lead by example istilahnya ya, panutan gitu ya. Jadi orang akan tertutup karena kita mungkin saja kita yang tidak memberikan kesempatan untuk mereka. Nah, tapi kalau kita sudah membangun sistemnya, kita memberikan kesempatan untuk mereka terbuka dan mereka belum karena sifatnya dia gitu ya, maka tentunya kita yang harus mementor, mengcoach mereka. Itulah fungsinya kita tadi itu, mengcoach dan mentor supaya mereka juga mau terbuka karena sistemnya sudah dibuat ya itu. Itu Raisa. Oke, baik. Pak, berarti memang sikap seorang CEO ini berarti harus tetap selalu dilatih ya Pak, karena kita kan sebagai CEO menghadapi terus-terusan ya Pak dengan tim. Kita bekerja sama dengan tim juga untuk membangun. Nah, jadi bagi business planners nih yang merasa pembelajaran melatih skill-skill CEO ini perlu ditambah lagi, merasa kinerja sebagai CEO nih masih butuh ditambah lagi, bisa ikuti di program CEO Development Programnya Bisnis.id. Jadi nanti pembelajarannya akan lebih menuju kepada CEO. Jadi teman-teman yang merasa sudah jadi CEO tapi kok bisnisnya belum berkembang dengan baik nih, bisa ikut di CEO Development Programnya yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Oke. Saya bantu jawab dari Kak si Rizky ini ya Pak.
ada kelas belajar bisnis untuk pemula. Kita sediakan di e-course Smart Business Map 7.0. Jadi untuk teman-teman yang merasa mau mempelajari bisnis dari awal atau sebagai pemula ingin belajar bisnis, bisa ikut di e-course Smart Business Map 7.0 karena pembelajarannya didasarkan dengan 12 pertanyaan fundamental bisnis ya Pak Budi, karena kita akan membantu nih teman-teman business planner supaya membangun bisnisnya lebih sustain, lebih growth, lebih profit juga di SBM 7.0. Ya. Oke, kita next ya Pak ke box Q&A. Jika seorang koordinator nih Pak mulai bersikap bosi, apakah dibina atau langsung diganti Pak? Ya jangan langsung diganti. Ini kesalahan besar kita kadang-kadang kita hanya melihat dari kacamata sisi kita gitu ya. Misalnya katakanlah tadi ada supervisor kita, manajer kita, wah sudah bosi. Nah kemudian mungkin dia dikomplain lah sama anak buahnya. Lalu mereka ngadu ke kita nih sebagai ownernya gitu ya. Wah ini udah bosi gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah kita apa yang kita lakukan ya untuk membina dia. Ya itu penting sekali. Karena kadang-kadang ya kalau kita sendiri tidak membuat budaya dan nilai-nilai kerja yang kita anut gitu ya, maka orang-orang itu akan mempunyai nilai-nilai yang mereka bawa sendiri. Dan nilai-nilai bosi itu mereka bisa saja mereka misalnya menggunakan itu karena tidak ada nilai lain di dalam perusahaan itu gitu. Jadi kalau kita dari awal tadi itu kita sudah menerapkan, menetapkan, menyampaikan, mengkomunikasikan nilai-nilai dan budaya yang kita inginkan dalam bisnis kita dan tata cara kita bekerja, maka kalau mereka tidak mengikuti itu kesempatan kita untuk mementor dia, mengcoach dia, melatih dia, memberikan punishment atau reward, ya. Nah, jadi nggak semata-mata langsung bosi, karena belum tentu juga. Kadang-kadang kita mendengar-dengar dari tim bawahnya, belum tentu juga 100% benar. Kadang-kadang ada tim bawahnya itu yang nggak suka memang sama bosnya gitu. Lalu dicari-cari alasan, lalu pembisik-pembisik itu mengadu nih pada owner ya. Nah, itu kan, nah makanya kita harus netral dalam hal ini, jaga sikap kita, dan kembali tadi contohnya tadi itu yang kita sampaikan, step-step yang harus kita lakukan untuk membina orang itu sama ya. Persoalan apapun bisa kita lakukan dengan cara yang sama. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya. Kak, next kita ke Yunanto 3_Laksono ya Pak. Tadi kan kita membahas apa yang harus dilakukan ya Pak. Lalu bagaimana nih Pak menjaga personal attitude SDM-nya nih supaya tetap loyal dalam bekerja? Sebetulnya sikap dan attitude itu tidak ada hubungan langsung dengan loyalitas ya. Sebab banyak sekali orang yang loyal, attitude-nya jelek gitu. Karena mungkin saja dia tidak dapat pekerjaan lain di luar gitu. Dia nggak bisa pindah, misalnya tadi itu ya. Sehingga dia bilang, oh ya udahlah saya tetap aja di sini, walaupun attitude-nya jelek, dan kita tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi yang lebih penting kalau kita mau membangun loyalitas, itu adalah kita membangun ekosistem dari SDM kita dan organisasi kita, sehingga orang-orang yang bekerja di bisnis kita atau di perusahaan kita itu ya merasa nyaman, merasa nilai-nilai dan budaya kerjanya itu cocok dengan mereka. Mereka merasa diapresiasi, mereka merasa bisa berkembang di sana. Ya, mereka merasa bahwa mereka termotivasi dan mendapatkan kesempatan untuk mereka misalnya meniti karirnya. Hal-hal itulah yang akan mungkin membuat orang loyal. Jadi bukan soal sikap dan attitude-nya gitu ya. Banyak sekali yang saya lihat orang yang sikap dan attitude-nya tidak bagus sama sekali tetapi sangat loyal. Ya, contohnya orang-orang pajak yang kemarin yang kena itu. Mungkin dia akan loyal kalau nggak ketahuan dia korupsi gitu ya. Loyal seumur hidup gitu ya. Gitu. Oke, baik Pak. Nih, semoga membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Yunanto nih tadi. Oke, next kita ke box Q&A lagi Pak.
Lalu dari Kak Bagus Santoso 0002. Apa positif dan negatifnya Pak jika CEO diangkat dari pegawai bawah atau yang profesional? Sebetulnya uh, dua-duanya ada bagusnya ya. Jadi pertama misalnya ya, kalau kita mau mengangkat CEO yang berasal dari orang internalnya kita, tentunya pertama pesannya ke orang-orang yang ada itu, oh berarti kita masih punya karir nih gitu ya. Ternyata kalau kita bekerja dari awal sampai akhir itu kita bisa juga menjadi orang yang nomor satu misalnya ya. Itu satu pesannya positif gitu ya. Yang kedua biasanya itu adalah orang-orang yang dari dalam sudah lebih mengenal sistemnya, mengenal orang-orangnya, mengenal nilai-nilai dan value-nya itu sudah klik misalnya ya, sudah tahu luar dalam persoalan-persoalannya misalnya ya. Nah itu kelebihan-kelebihannya gitu ya. Tapi kekurangannya juga ada gitu ya. Biasanya ya kalau orang-orang yang dari dalam ini misalnya tipe orang yang tidak mau terbuka misalnya ya, kemudian tidak belajar banyak keluar dan segala macam, sehingga mungkin mereka hanya melihat seperti kacamata kuda ya, sehingga mungkin saja ya tergantung kebutuhan perusahaan kita ya. Kalau kebutuhan perusahaan kita adalah inovasi yang baru, perubahan harus dilakukan, maka kemungkinan besar orang dari luar akan lebih bagus gitu. Karena orang luar ini membawa sesuatu yang baru, mungkin budaya yang baru, nilai-nilai yang baru, pemikiran yang baru ya. Dan mereka tidak terikat itu dengan masa lalunya perusahaan itu. Jadi kalau saya sih misalnya, kalau saya ingin melakukan perubahan yang cukup drastis, bisa jadi saya lebih suka mengambil orang luar. Tapi kalau saya ingin menjaga kestabilan, mungkin orang dalam lebih baik saya pilih gitu, Mbak Isa. Oke, baik Pak Budi. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya, Kak Bagus Santoso. Oke, baik Pak. Kita sudah sampai di penghujung sesi Bisnis Kini malam hari ini. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi teman-teman Business Planners kita sudah mendekati sesi penghujung nih. Jadi mohon maaf ya, masih belum bisa dijawab nih oleh Pak Budi di malam hari ini. Mungkin di next time di Bisnis Kini lainnya kita bisa bantu jawab lagi nih pertanyaan dari Business Planners. Sebelum kita tutup, mungkin nih Pak, ada nggak sih Pak kata penutupnya atau nasihat-nasihat buat teman-teman nih agar yang punya tim sekarang bisa menjaga timnya agar lebih baik lagi, atau yang sudah punya tim performnya bagus tapi kurang sikapnya yang kurang baik, harus diapakan segera mungkin nih Pak. Silakan Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah hadir ya. Jadi artinya mungkin pesan saya kembali saya katakan ya, kita di bisnis.id ini ya keinginan kita adalah membangun entrepreneur yang lebih profesional gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar entrepreneur ya yang biasa, tetapi yang lama-lama bisa menjadi entrepreneur yang profesional, bisa membangun bisnis yang sustainable ya, jangka panjang, profitable, menguntungkan, dan kalau bisa tentunya tumbuh ya. Nah oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan, walaupun tugas seorang CEO itu banyak ya, atau sebagai owner ya, founder ya, maka teman-teman salah satu kunci yang harus teman-teman mulai pelajari dari awal itu adalah bagaimana mengelola orang, bagaimana mengelola tim, bagaimana membangun tim ya, dan budayanya, nilai-nilainya, dan kalau ada masalah bagaimana menyelesaikannya. Nah, tentunya ya ilmu ini kalau teman-teman yang punya pengalaman mungkin dapat dari pengalamannya. Kalau tidak berarti mungkin harus belajar ya. Jadi itu sih pesan saya mungkin ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah cukup besar bisnisnya dan pengen belajar bagaimana caranya bisa menjadi CEO yang lebih profesional, lebih baik ya, ya silakan nanti kontak bisnis.id atau Mbak Amel ya. Kita ada program minggu depan ya 13-14 CEO Development Program yang memang tidak semua orang bisa ikut ya, tidak semua orang bisa ikut. Tapi kalau teman-teman sudah merasa pantas ya, silakan kontak dulu, nanti kita cek apakah pantas atau tidak bisa ikut program kita. Gitu Reza. Oke, baik Pak Budi, terima kasih. Oke, baik Business Planners, kita sudah sampai di penghujung sesi Business ini malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya juga memberikan insight pada malam hari ini. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik oleh Business Planners, juga bermanfaat nih bagi Business Planners ke depannya. Oke, dan pastinya nggak ketinggalan nih buat Business Planners ya yang merasa
membutuhkan pembelajaran lebih detail untuk menjadi seorang CEO, mempelajari skill-skills dari seorang CEO, meningkatkan skills-nya juga, dan membuat perubahan untuk bisnisnya agar lebih sustain, profit juga growth, atau bahkan punya masalah-masalah seorang CEO yang perlu segera diatasi, bisa langsung ikut di programnya Bisnis.id, yaitu CEO Development Program, yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman di tanggal 13 sampai 14 Maret 2023. Untuk pendaftarannya, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya Bisnis.id di menu CEO Development Program, atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram ya teman-teman. Untuk slot pesertanya terbatas, jadi untuk teman-teman yang membutuhkan aja ya teman-teman. Jadi jangan sampai udah ikut tapi belum bisa mengikuti materinya secara lengkap, jadi merasa kurang ini ya Pak, kurang meresap nih pematerinya. Jadi teman-teman yang membutuhkan saja nih yang bisa ikut di program tersebut. Oke, terima kasih banyak Pak Budi Thank you. sudah join di Bisnis Terima Kayaknya kasih malam hari semuanya. ini. Selamat malam ya. Silakan Selamat nantinya malam. add di storiesnya ya kalau ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Budi, selamat beristirahat. Oke, Business Planners. Untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya Business.id ataupun cek YouTube-nya Business.id, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis, dan bisa akses rekaman dari Business Forum ataupun Business Q&A kita. Dan bisa ikut e-course atau kelas-kelas berbayar kita di aplikasi dengan investasi 1 kali saja. Terima kasih Business Planners sudah join di Business Q&A malam hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di next Business Q&A.